Yeay, sekarang sudah live. Nih, kalau sendiri bingung juga ya? Gimana nih? Kita mau cari... Hai, udah bisa belum teman-teman? Hai, hai. Halo semuanya. Mukaku udah kelihatan belum? Oh, oke nih, ada. 4G KPBMD sih Garut. Sudah kelihatan? Oke. Ada sekarang? Wah, dari tadi ke. Fani kok Kita udah nggak ada mulai berapa mukanya? lama nih? Udah hampir 15 menit. Kak Fani kok Halo. nggak ada mukanya, Kak? Hah? Nggak ada mukanya? Serius masih nggak ada mukanya lagi? Heeh. Nggak kelihatan yang pakai baju belang-belangnya? Oke, kita sambut dulu teman-teman kita. Gimana? Halo. Ini Caca Halo. ya? CCGRCXL itu Caca. Hai Caca. Mana? Oh iya. Halo Caca. Hai Hani. Hai Cece Mary Pran, Prabu Muli. Wow, hai Cece Mary. Mana? Oh, lu belum Oh, muncul. Wah, jaringannya sana oke. berarti. Halo. Thank you for join us. Ada siapa aja sih? Kakak mau disapa lagi nggak, Kak? Gua angkatan berapa sih? Angkatan Gue angkatan 27. 26. Oh, ya. Berarti yang kok gue lupa ya. Ah, deh aman ya ini ya Oke. berarti ya. Teman-teman Ada pada apa siapa kabar lagi? semuanya? Baik-baikkah? Sehat-sehatkah? Ada yang sakitkah? Ada Hai yang berbeban Mister. beratkah? Ada yang bergumulkah? Ada yang sakit hati kah? Ada yang lagi galau kah? Ada yang lagi... Ya, itu tadi ada stiker pertanyaan, pada nulis pertanyaan apa enggak tuh? Biar bisa Kamanto, halo? nanya-nanya. Halo, halo. Hai Kamanto, ada Kamanto. Hai Kak. Kamanto ini dia Kenny, itu Kenny pelayanan siapa? Kenny Halim? Kenny Halim ya. Kalau Kamanto, Oh, Kamanto itu apa ya, panutan dalam pelayanan anak. Hai Kamanto, thank you for watching. Aduh seneng ya, ada kayaknya aku Kamanto. pernah lihat deh. Halo Kenny. Harusnya sih pernah lihat Kamanto dari ini, dari Superbook juga ya Kak, kalau nggak salah ya. Hai, aduh. Kenny, Ini Kenny mana suaranya Kenny? Kenny masih main saxophone nggak Kenny? bukan Kenny itu Bapak, beda Kenny. Oh beda ya? Beda. Yang itu kan Kenny-nya Yoi, Kribo, kalau weh. yang ini Kenny-nya Kenny botak, beda beda beda. Masih botak Kenny. Super Pup. Oke. Halo semuanya. Wow. Aduh, so proud banget nih lihat sama Kamanto, aku jadi grogi. Ada siapa lagi? Kita sapa. Ini kayaknya banyak fansnya Kakak Ipran. Dedeknya Kenny itu siapa namanya Ken? Aku lupa Ken. Vivi. Vivi gimana kabarnya Vivi? Oh tadi pas awal aku masuk udah ditanya kabarku gimana sih? Kak Fani, kabarnya baik kan? Udahlah. Udah terlambat lah. Oke. Mau nyanyi? Bukan Siapa nyanyi lagi? Kamanto. Hari ini kita mau ngobrol tentang pertumbuhan rohani sama memanfaatkan waktu dengan baik selama pandemi ini berlangsung gitu. Khususnya untuk anak-anak youth, anak-anak remaja. Kita mau share itu sih, biar even kita ada di online church, tapi rohani kita bisa tetap bertumbuh gitu. Begitu? Betul begitu, Pastor? Kurang lebih. Pastor jangan terpesona gitu dong, saya jadi nggak enak nih. Hari ini kita akan bikin skripsi bersama-sama. Pengaruh. Ya, teman-teman Pandemi. diingatkan lagi. Hari ini adalah program TTS. TTS adalah Talking Seru. Mudah-mudahan seru ya, nggak garing. Ini, Kalau garing bingung, jadinya TTG dong. talking apa tuh? Garing.
Iya, kalau garing. Tapi saya pernah dengar garing enggaknya itu tergantung gimana pribadi lepas pribadi. Wes. Hai, Hai hai. Hansen. Hansen, Hansen sama Kenny. Kok sama sih di sini juga ada jemaat Hansen sama Kenny adik kakak loh. Itu gunanya punya saudara itu. Merawat hati. Betul, Kak. Merawat hati juga salah satunya. Saya nanti bakal dibahas. Teman-teman kita mulai yuk. Biar asik, biar jangan garing. Yuk, teman-teman. Ayo kita berdoa dulu yuk. Sebentar dulu pengantar dulu nih. Jadi hari ini kita bakal sama-sama TTS. TTS itu adalah program talking seru. Serunya ini perlu digarisbawahi karena serunya itu tergantung kita. Kalau kita terlibat aktif, menonton dengan baik, maka seru. Gitu. Nah, hari ini kita akan bakal sama-sama bahas tentang dua topik. Dua topik ini berangkat sebenarnya dari pertanyaan. Pertanyaan pertama itu begini. Dari dua pernyataan atau dua hal, dua apa ya? Pokoknya dua hal. Yang pertama itu tentang ibadah online. Yang kedua itu kegiatan apa sih atau tips-tips apa sih selama kita stay at home, selama kita dikerem dalam tanda kutip, dikerem di rumah atau mungkin masa-masanya lagi banyak-banyaknya waktu luang gitu ya. Kita bakal hari ini sama-sama mungkin diskusi, mungkin kalau teman-teman nanti kasih masukan atau argumen juga boleh. Kalau misalkan ditanya pendapat atau argumen, ibadahnya sih sama lewat elektronik, tapi mungkin kalau kita tanya pendapat atau argumen masing-masing tentang ibadah online itu sendiri, mungkin macam-macam pendapat. Ada yang mungkin sekedar nonton, ada yang mungkin setengah ibadah, ada yang ibadah benar-benar ibadah, ada yang bilang bukan ibadah, macam-macam. Tapi hari ini kita bakal mau bahas nih, mau kupas tuntas sih gitu ya. Sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terus kita juga nanti akan dapetin beberapa tips selama kita stay at home gimana sih, seperti tadi yang gue bilang, gimana kita menemukan emas di tengah-tengah keruhnya air gitu, memanfaatkan keruh. Kok jadi berut ya bahasanya ya? Emas ya? Gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Tapi sekarang kita bakal mulai. Ada yang baru join tuh? Ada Kapan disematin dong itu? Apanya? Itu. Apanya? Itu. Apa? Kata-katanya itu. Kenapa? Di bawah itu. Disematin. Apa nih? Apain dulu pertama? Pertumbuhan rohani ya? Itu, oh ya. Oke, itu Kak Fani tolong masukin itu dulu tuh yang yang di chat itu di bawah, ditekan lama dulu, disematkan biar selalu muncul kata-kata ini, biar kita ingat. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang pertumbuhan rohani dulu. Kita doa dulu ya. Cek. Bentar, ditulis dulu. Pertumbuhan rohani cek. Dah. Halo Gloriael. Siapa ya? Nggak tahu. Ini gimana disematkannya? Coba aduh. Ketahuan banget ya nggak pernah lagi. Ditekan lama. Ditekan lama, Kak. Oke. Di yang bagian chatting aku. Kalau nggak ditekan 2 kali. Nanti disematkan komentar. Oke, sudah. Pertama pertumbuhan rohani cek, tapi sebelumnya kita berdoa. Yang aku aja yang GKPB harusnya. Yang chat itu Kak, yang talking seru pertumbuhan rohani dan mengatur waktu dengan baik selama pandemik. Ada nggak sih? Ada, tadi bukannya udah di-pin ya? Itu di atas persis, nggak jauh dah. Oke. Nanti. Dah. Oke. Respray. Oke, kita mau doa ya teman-teman yuk. Siap semuanya, kita doa. Yuk mari kita berdoa. Kami minta tuntunan Tuhan menyertai setiap kami. Kami minta meskipun kami berjumpa secara melalui gawai atau gadget kami masing-masing, tapi kami minta Tuhan bekerja, memakai yang sederhana ini menjadi sesuatu yang berharga bagi hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mau dapetin sesuatu, kami mau dapetin tips-tips yang baik bagi hidup kami, khususnya dalam menjalankan aktivitas kami, kegiatan kami, kerohanian kami di masa-masa pandemik ini. Mari Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami, berkati juga Kak Fani yang mungkin akan sedikit membagikan
tips dan kebenaran yang mungkin bisa kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama bilang amin. Amin. Oke, hai semuanya, shalom. Oke, ini langsung aja kali ya, biar Yuk. biar nggak terlalu membuang waktu karena kita udah ngaret cukup panjang. Nah, pertama nih Kak Irfan yang akan jadi highlight ya kita yang pertama adalah sekarang nih kalau kayak di TikTok kan lagi sering banget tuh kayak misalnya rumah pribadi cek gitu-gitu loh. Terus misalnya sekolah high class cek, pokoknya itu ada yang serba dicek-cek gitu. Tapi kalau misalnya kita sekali-sekali pernah nggak sih kayak apa ya, pertumbuhan rohani cek kayak gitu selama pandemi gitu loh. Karena nggak tahu ya, ini teman-teman boleh komentar deh, menurut teman-teman nih online chat selama ini gimana? Ada efek gak sih atau gimana nih? Kita mau denger dulu pendapat teman-teman. Nanti takutnya kita bilang nggak ini apa, nanti kita udah ngasih tahu apa ternyata teman-teman jawabannya beda, bingung kitanya. Teman-teman bisa tulis dulu gimana argumen teman-teman deh tentang online church. Ada yang tadi ku bilang sekedar nonton, setengah ibadah yang bener-bener ibadah, atau bukan ibadah sama sekali, macam-macam deh. Sok teman-teman bisa tulis. Kak, kalau ibadah lewat online itu biasa online di ibadah sekarang. Kenny. Ya macam-macam deh pandangan teman-teman tentang ibadah online, ibadah yang gerejanya kalau dulu gede, sekarang kecil di genggaman teman-teman gitu. Tapi apa sih pendapat teman-teman? Yang dibilang Kenny itu kadang benar juga sih, ada beberapa orang yang seperti itu, giliran ibadah dia sibuk online, sekarang ibadahnya diganti online. Dan kalau misalnya ibadah nih, apa ya, kalau misalnya dia di gereja sibuk online, main handphone, giliran ibadah diubah ke online, dia agak keberatan. Kadang ada yang kayak gitu. Udah nggak susah ibadah online karena udah biasa online di gereja gitu ya, kira-kira. Tapi tergantung, masalahnya kalau misalnya kita online di gereja, itu kan yang kita lihat pasti lebih menarik. Tapi kalau misalnya gereja secara online, kira-kira ini menarik juga apa enggak gitu loh. Pastor Irfan gimana? Mungkin, ayo teman-teman komen dong. Apa pendapat teman-teman? Dan kalau misalnya ngomong ibadah online juga, kalau pengalaman aku pribadi, awal-awalnya agak bingung. Bukan nonton ya, jadi ngikutin ibadah online itu berasa kayak nonton YouTube. Kayak apa jadinya tuh, apa ya, kayak gitu, bisa sambil tiduran gitu kan. Terus bisa, aduh ini lama nih, khotbahnya lama, skip gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Tapi jangan deh, beneran jangan ditiru ya. Kayaknya semua orang punya pengalaman dan hal yang sama deh. Ditulis aja pengalamannya seperti apa. Rindu doi yang di gereja. Gimana dong? Tapi gimana nih? Atau kalau nggak sambil nunggu komen dari teman-teman, kita sambil jalan. Sambil nunggu gimana gini nih Kak? Mungkin pertanyaannya gini. Sebenarnya ibadah online itu yang tadi aku tanya tuh, itu tuh nonton ibadah atau ibadah tapi derajatnya atau apanya setengah, atau mungkin ibadah itu tuh ibadah online sebenarnya benar-benar ibadah, hanya beda ini, atau bukan ibadah begitu. Apa bedanya orang yang nonton ibadah dengan yang ibadah? Sama-sama lihat handphone nih, sama-sama lihat komputer nih, tapi apa sih bedanya gitu? Ayo coba Kak, mungkin Kak Fani punya pengalaman yang lebih di situ. Duh, kalau misalnya tuh seperti yang tadi dibilang ya, waktu awal-awal pertama banget nih, corona ada, dan ya itu tadi, hanya mungkin penasaran.
bukan karena berasa kepengen ibadah ya, karena mungkin penasaran gitu loh, yang biasanya kita ketemu langsung nih, terus tiba-tiba ini dialihkan secara online. Kalau aku pribadi pertama kali ibadah online tuh diadakan, yang aku rasain adalah rasa penasaran. Kayak gimana ini Penasaran. ibadahnya? Gitu loh. Lebih ke penasaran. Dan akhirnya apa ya, jadi ya udah hanya sekadar melihat, menilai, oh ternyata gini. Ada yang boring, ada yang kayak ini nggak inilah, jadi bisa di skip yang kayak gitu. Awal-awal sih seperti itu, tapi beneran dia jangan ditiru pada masa awalnya sih seperti itu. Terus tadi ada yang bilang nih, si siapa nih, oh Lesa, seringnya jadi cuma keharusan aja, soalnya ibadahnya juga bisa pakai piyama dan sambil rebahan gitu. Nah itu beda nuansa. Ke Irfan, ini aku langsung ke gimana nih? Mau langsung bahas. Boleh, bahas aja Kak. Nah, Gimana? jadi gini, sebenarnya ketika kita melakukan ibadah online yang mendukung supaya pertumbuhan rohani kita bisa eh, benar-benar bertumbuh gitu ya. Jadi bukan cuma sekadar kata pertumbuhan rohani, tapi yang benar-benar membuat rohani kita bisa semakin bertumbuh, itu nggak ada cara lain selain ya kita mengikuti ibadah itu, salah satunya dengan sikap yang benar. Karena kalau misalnya nih gereja di tengah-tengah pandemi ini sudah memberikan kita fasilitas yang sangat oke. Banyak pekerja-pekerja gereja yang kerja keras banget nih untuk menyiapkan ibadah online. Iya kan? Pasti kan itu ada effortnya juga, ada keras ada kerja kerasnya juga supaya bisa diadakan ibadah online. Tapi mau gereja memberikan fasilitas atau kualitas videonya itu mau yang kayak gimana juga, kalau dari kitanya nih sebagai jemaat nggak yang punya hati untuk benar-benar ngikutin, ya jadinya kayak agak gimana ya, percuma gitu loh. Kayak yang di awal tadi aku bilang, ketika pertama kali ibadah online itu ada, kalau aku pertama itu merasanya tuh kayak penasaran. Awalnya sih merasanya seperti itu, merasanya kayak, ih gimana nih ibadah online nih, bentuknya kayak gimana sih? Dan di awal-awal tuh juga sempet yang kayak gitu. Sempet kayak yang lebih santai, baru bangun tidur gitu ya. Biasanya kan kalau weekend kita bisa agak lebih siang gitu. Bangun tidur, terus lihat, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngemil, bisa sambil apa. Tapi sepertinya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kalau misalnya kita mau buat sikap kita mau seperti itu juga, itu nggak beda jauh. Ya, apa bedanya hari-hari biasa kita juga nontonin YouTube yang isinya pendeta-pendeta yang lagi khotbah gitu loh. Nggak ada yang membedakan secara secara khasnya gitu loh. Apa sih bedanya nonton YouTube biasa sama ngikutin streaming ibadah online gitu. Itu sih. Ada lagi? Nah, tapi dalam perjalanan waktunya dari yang apa yang terjadi gitu ya, dari aku pribadi itu sempat tertegur melihat ada satu postingan. Ini dari MGC Jakarta, waktu itu si Bang Tommy yang posting, Bang Tommy Simanjuntak yang posting, dan di situ dikasih tahu rules untuk mengikuti ibadah online. Dalam pengertian rules itu yang sedikit membangun kita untuk bisa menikmati apa sih yang ada di dalam ibadah itu. Contohnya gini, kalau misalnya kita pakai baju tidur, belum mandi, bener-bener baru bangun, sambil ngemil atau apa, kita esensi ibadahnya itu nggak berasa gitu loh. Sedangkan harusnya mau kita ibadah secara offline dan online, esensinya itu harus berasa. Nah, even kita juga mungkin ibadah langsung di gereja, nggak menutup kemungkinan esensi ibadah juga kita nggak rasain. Karena untuk beberapa daripada kita mungkin ada yang menganggap ibadah itu seperti satu rutinitas, satu keharusan yang harus kita lakukan. Misalnya nih, kalau misalnya kita nggak ibadah, aduh kayak ada yang kurang gitu loh. Padahal ya nggak tahu kurangnya kenapa gitu. Cuma kayak ada yang kurang aja. Nggak tahu kurangnya karena apa. Atau karena keharusan. Dicek sama orang tua, kamu udah ibadah belum hari ini? Kayak gitu. Atau dipaksa ibadah sama-sama sama orang tua. Itu kan juga bisa pengaruh. Nah, yang kita mau bahas di sini, kalau kita ngomong pertumbuhan rohani, ya kita nggak usah ngomongin lah ya tentang tata ibadah dalam online church dan lain-lain. Tapi yang kita mau bahas di sini esensi daripada ibadah itu sendiri.
Begitu ceritanya. Gimana? Suasananya berkurang kalau online. Ya pasti, pasti. Angel kok ketawa sih? Aku bingung. Gimana, Dia Angel? ketawa awal dia nyari. Dia komen apa tadi? Angel ketawa, aku bingung. Angel ketawa kenapa? Gitu. Jadinya apa ya? Nah, Banyak sebenarnya banyak Kak, banyak sebenarnya hal Kak, sih. pertanyaannya mungkin begini. Eh, sebenarnya sih apa sih yang harus dipilih? Apakah waktu kita supaya supaya ibadah online ini suasananya kerasa, eh, mesti seperti di gereja misalnya, bajunya baju gereja, posisi duduknya di duduk gitu, eh, lalu mungkin apa namanya ya, mungkin pas pujian ikut berdiri tepuk tangan, apakah harus itunya, atau mungkin ada hal lain seperti misalkan memang kita disiplin hati kita untuk pada waktu itu, pada jam itu, untuk benar-benar konsen dan fokus gitu. Apakah atau dua-duanya mungkin yang penting ya? Mungkin ada masukan atau apa gitu, Kak? Kalau misalnya mana yang lebih perlu untuk dilakukan, jawaban dari aku ya adalah gini, gimana caranya kalian untuk menghormati Tuhan? Ibadah itu kan memang apa yang kita lakukan gitu kan, maksudnya ya itu penyembahan kita di situ, kita mengagungkan Tuhan di situ, ada waktu khusus ya dalam ibadah. Jadi kalau misalnya, jadi gimana nih Kak online church, kita harus ngapain? Perlu nggak sih kayak tampilan mau pergi ke gereja? Sekali lagi itu tergantung dari pribadi masing-masing kita menganggap itu seperti menghormati Tuhan atau tidak. Karena ya itu tadi gitu loh, ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dia yang maha daripada segalanya. Terus kalau misalnya kita ala kadarnya mau kayak gimana, minimal ya, nggak perlu lah ya yang sampai kayak make up heboh atau gimana gimana. Minimal Harusnya. kalian dengan kondisi yang siap untuk ibadah, mandi, cuci muka, beres-beres dulu, yang kayak gitu, yang memang kalian siap untuk ibadah, dan apa yang kalian siapkan pada saat itu benar-benar yaitu untuk menghormati Tuhan gitu. Ya kalau misalnya nih kita bertamu ke rumah orang pakai piyama, sopan gak sih yang kayak gitu? Atau kita nih ada ketemu siapa gitu, orang penting tapi kitanya nggak mandi gitu, sopan gak sih yang kayak gitu? Jadi lebih ke cara kita untuk menghormati Tuhan, dan itu nanti kita sendiri yang tahu, karena ya itu tadi esensi daripada ibadah itu. Berarti sebenarnya yang aku simpulin, sebenarnya nggak cukup cuman hati. Kalau cuman hati kan bisa sambil rebahan yang tadi dibilang tuh. Bisa sambil 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 apa namanya? Sambil chatting juga bisa. Hati kan bisa ini gitu. Tapi mungkin jatuhnya ke kata Pengertian kuncinya tadi dari menghormati Tuhan kali ya. Menghormati Tuhan tadi. Dan menghormati Tuhan memang sih standar orang beda-beda. Ada yang menghormatinya harus pakai batik, ada orang yang mungkin pakai kaos biasa udah. Tapi menurut saya sih rata-rata semua orang nggak terlalu beda menghormati Tuhannya. Yang nggak mungkin lah misalkan maaf ya sambil mandi itu namanya menghormati. luar Saya pikir itu biasa semua sekali kalau kayak gitu. semua hati nurani menurut gue sih udah Sama. hampir sepakat di bidang itu gitu kan. Hampir semuanya ya tahu lah menghormati, yang namanya menghormati sama aja kayak ke orang tua kita gitu sih yang gue tangkap dari omongan ini gitu. Tentang Ya, ya, sopan ya. apa ya, jadi kita sendiri yang mengukur gitu loh, kita nggak Gitu. maksudnya dari gereja nggak kasih himbauan ya, kalau misalnya online church harus semuanya pakai batik, semuanya pakai kemeja, semuanya harus begini, nggak ada ya, kayaknya sih nggak ada ya gereja yang menerapkan seperti itu. Tapi balik lagi itu tadi, kita sebagai jemaat yang rindu mau beribadah, ya itulah bagaimana caranya kita hormatin Tuhan, minimal beres-beres lah, mandi dulu atau gimana. Karena kalau misalnya nih kalian belum mandi yang kayak gitu, kesannya tuh kayak ada ngantuk-ngantuknya, kayak belum seger gitu loh. Apalagi kan kalau kayak Garut nih jam 8 pagi gitu kan. Nah, tuh harus ini juga gitu loh. Jangan karena oh ibadahnya udah ibadah online, nggak ketahuan nih mandi apa enggak atau gimana bentuknya gitu. Nggak juga sih, karena bukan untuk gerejanya, tapi untuk kita dan Tuhannya gitu. Ya, setuju. Pertanyaan apa lagi? Oh, udah bisa nih, satu pertanyaan yang Pertanyaannya lewat. adalah, pertanyaan kedua adalah kapan? Bercanda. Jangan takut dengan pertanyaan kapan.
Oke, pertanyaannya mungkin gini. Eh, Kenapa sih kita kadang-kadang ngerasa, atau mungkin kalau gue sih pernah ngerasain, aduh kayaknya pertumbuhan rohaninya kurang nih lewat ibadah online. Harus benar-benar ibadah offline nih. Harus kalau 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 ibadahnya online kayak gini, kayaknya pertumbuhan rohani. Nah itu cuma perasaan sebenarnya, atau memang begitu, atau eh, akal-akalannya kita, atau gimana nih? Nah, gitu. Atau sebenarnya sama aja, atau bisa aja online ini justru bukan justru, sorry, ya nggak ada bedanya sama ibadah offline. Memang maksudnya bedanya cuma nggak bersekutu aja gitu aja sih gitu. Begitu atau gimana nih? Tapi kalau Seharusnya bisa dari nggak sih? semuanya itu gini, yang kayak tadi udah dibilang di sebelumnya, kita tuh sudah terbiasa. Terbiasa ibadah harus datang ke gereja. Kita terbiasa harus apa ya? Fisiknya hadir gitu loh di dalam gereja. Atau kita memasuki satu ruangan yang disebut dengan gereja. Even mau ruangan itu di mana aja ya, bisa di hotel dimanapun. Tapi kalau misalnya dibilang, yo ini gereja gitu, jadi kita kayak udah auto aja gitu, otomatis. Kita merasa harus ada di dalam gereja, dan kita merasa satu gedung ya kalau dipakai katanya itu gereja, ya udah itu gereja gitu loh. Dan kalau misalnya online, dengan kondisi online church seperti ini, pasti adalah hal-hal yang bingung gitu kan, yang biasanya nih bisa salaman kiri kanan, mungkin ini terbatas salamannya cuma sama orang tua, atau ada yang memutuskan untuk ibadah sendiri, jadi ya salaman sama siapa yang kayak gitu. Tapi di antara daripada semua itu, apa yang terjadi dengan kayak misalnya ya normalnya kita seperti itu dan tiba-tiba sekarang kita berubah, harapannya sih tidak membuat apa ya, esensi daripada ibadah itu menjadi berubah. Tuhan yang kita sembah di dalam gereja maupun yang kita lagi ibadah ini di dalam rumah itu tetap sama. Tuhan yang sama gitu loh. Mau kita di gereja maupun sekarang kita online church gitu doang, bukan berarti kuasa Tuhan tuh beda. Enggak, berkatnya Tuhan tetap sama gitu loh. Tapi kan cara kita beribadahnya aja yang beda. Nggak terlalu ini banget sih sebenarnya. Sebenarnya, tapi karena ini juga hal yang baru, pasti kita juga agak bingung. Apalagi, jangan kan kita anak muda, asik kita anak muda, orang tua pasti juga bingung gitu loh. Kalau kita aja, maksudnya nih kita gitu ya, yang dekat dengan dunia per-onlinean, dunia per-internetan, kita aja agak asa-asa kagok gitu ya kalau misalnya berubah dari yang ibadah rame-rame terus sekarang jadi ibadah online. Apalagi orang tua juga sama pergumulannya hal-hal yang seperti itu. Tapi itulah yang menjadi struggle, tantangan, pergumulan di tengah-tengah pandemi saat ini. Makanya karena esensi beribadahnya buat beberapa orang menjadi berbeda, kayaknya kalau di rumah itu kayak nggak berasa hadirat ya gitu loh ya, kayak Roh Kudusnya kurang kerja gitu, atau gimana, pintu surga kurang lebar terbuka dalam mencurahkan berkat atau gimana, nggak ngerti. Tapi sebenarnya itu sama aja, nggak pengaruh. Itu sebenarnya sama dengan nggak pengaruh. Tapi masalahnya yang menilai itu semua diri kita. Kita yang merasa bahwa, aduh ini pengaruh banget nih, aduh ibadah online gimana ya, nggak seru lah. Cuma ngeliat doang nih dari YouTube yang kayak gitu. Akhirnya kayak, aduh ngerasa nih rohani gue kering yang kayak gitu. Padahal sebenarnya ya itu tergantung pribadi kita masing-masing. Dan inilah yang salah satu yang mau aku share malam hari ini tentang pertumbuhan rohani, supaya nggak kering, supaya nggak stuck, supaya merasa bahwa lewat ibadah online church, dari lewat ibadah online juga bisa terberkati. Nah, yang mau aku bahas, ini langsung masuk poin aja ya. Yang aku mau bahas di malam hari ini tentang pertumbuhan rohani secara di masa-masa pandemi ini, nggak jauh-jauh dari topik ketekunan. Kenapa aku bilang tentang ketekunan? Karena ketika kita mengikuti online church maupun ketika kita ibadah di gerejanya langsung, tapi kalau nggak ada ketekunan, sama aja gitu loh. Akhirnya jadi kayak sebuah rutinitas yang harus terus dilakukan. Kayak akhirnya ya udah nggak ada artinya gitu loh. Esensinya nggak ada. Tapi teman-teman tahu nggak sih esensi itu? Tahu lah ya esensinya. Kerupuk. Duh. Tapi yang paling penting di balik itu semua tentang ketekunan. Bagaimana tekunnya kita mencari Tuhan. Oke? Ya. Mau kita di gereja yang semegah apapun, tapi kalau memang hati kita nggak tekun untuk mencari Tuhan juga sama aja. Online church juga kayak gitu. Dalam masa-masa pandemi seperti ini justru
aku sendiri ngerasanya kayak justru waktu-waktu ini yang bisa membuat kita lebih semakin mencari Tuhan, semakin bisa membuat kita tuh bertekun sebenarnya. Tapi ya balik lagi, itu kan tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, malam hari ini aku kepengennya kita bisa sama-sama sepakat untuk bisa mengerti gitu loh. Kenapa sih kita harus bertekun mencari Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini? Ya karena itu tadi, ketekunan kita dalam mencari Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan membawa pengaruh kepada pertumbuhan rohaninya kita. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bertekun, kita cuma ngikutin online church ala kadarnya doang, nggak gimana-gimana, biasa aja ngikutin online church-nya. Ya udah, ya kita pun ngerasa hari-hari kita biasa aja. Kita pun ngerasa rohani kita biasa-biasa aja. Tapi ketika, oh online church nih, ada jam ibadahnya, bener-bener udah siap, bener-bener semangat, excited banget untuk ngikutin ibadah, pasti akan ada dapat sesuatu yang berbeda daripada orang yang biasa-biasa aja. Gitu. Karena dari ketekunan, kalau misalnya, aku boleh minta tolong nggak? Ada yang bisa, ada yang bisa ini, tulisin atau Ibrani 10 ayat 23 25. Ibrani berapa? Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. 23 sampai 25. Ibrani 10, 23, Ibrani 10. 25. Ya, Ibrani 10. Baca nih atau komen? Yaudah. Baca aja, komen kepanjangan. Ini tulisnya. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Nah, jadi dari ayat yang Pastor bacain barusan, kalau misalnya kita bicara dari Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat 25, yang benar-benar jadi highlight adalah janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Nah, kalau misalnya dalam kita melakukan ibadah online juga kita sudah menjauhkan diri, kita udah males-malesan, ini kan bicara untuk pribadinya kita ya. Ya, itu tadi, biasa-biasa aja. Pertumbuhan rohani kita jadi kering, nggak bertumbuh, nggak ngerasa berdampak, yang kayak gitu. Tapi, kalau misalnya kita mendekatkan diri, nggak males-malesan, nggak ogah-ogahan, nggak yang pesimis duluan nih, ibadah online lagi nih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pesimis duluan, kita nggak semangat, ya jadinya, apa ya, ya itu tadi, kita juga stuck dalam kebosanan gitu loh, online lagi, kapan sih ini ibadah yang satu tuh, ibadah yang rame-rame gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menghargai, kita bisa mengerti dari satu tentang esensi ibadah, dua tentang kesiapan hati kita, tiga daripada penghormatan kita kepada Tuhan, harusnya online church untuk kita pribadi tidak bermasalah. Gitu. Tadi kan dibilang jangan menjauhkan diri, tapi bisa menasehati satu dengan yang lain. Nah, itu juga kita nggak ngomong tentang pribadi kita doang hari ini. Ada banyak orang yang bergumul ketika mereka mengikuti online church. Kita yang seharusnya nih, mungkin kita udah bisa mengatasi kecanggungan kita lewat online church ini, apa ya, kalau misalnya kita udah bisa mengatasi kecanggungan kita untuk online church ini, mungkin kita bisa share ke orang lain yang masih bingung, masih ngerasa, aduh susah nih pakai online church. Mungkin kita bisa bantu mereka supaya apa? Semua orang gak menjauhkan diri daripada persekutuan. Karena itu tadi, teknis yang berbeda, kebiasaan baru yang berbeda, sesuatu yang, aduh kayak aneh banget tapi harus kita lakukan gitu kan. Jangan sampai karena itu tadi, sesuatu yang berbeda, kita jadi menjauhkan diri daripada persekutuan. Gitu. Jadi harus tekun. Apa nih? Nah, kalau misalkan gini Kak, ada pertanyaan nih. Lebih susah mana, ibadah online church atau ibadah secara langsung? Susahnya lewat mana nih? Yang lebih susah? Nih, kalau tadi tuh yang pertanyaan pertama nih, apalagi kalau ibadah online bisa di-skip. Iya, benar-benar. Itu kayak tadi yang aku bilang pertama kali aku ngikutin ibadah online tuh seperti itu. Ada yang ngebosenin, aku skip. Khotbahnya lama, aku skip. Cuma apa, mau tahu lagu persembahan habis ini lagunya apa. Jahat banget ya. Tapi itu kemarin-kemarin, sebelum
Tuhan jamah gitu kan, Tuhan bukakan mata hati jadi bisa mengerti. Kemarin aku kayak gitu, jadi skip. Maksudnya buat generasi sekarang yang sukanya instan. Kalian kalau misalnya ibadah biasa, bisa tuh Bapak Gembalanya nggak disuruh skip khotbah, maksudnya nggak disuruh, cepetan dong, cepetan. Enggak ya, biasanya perannya nggak ada yang kayak gitu ya. Selama ibadah rame-rame, ya terus kalau misalnya ibadah online kenapa di skip? Berarti Bukannya lebih lebih susah ya? cepat ibadah online ya? Ya nggak sih? Secara durasi kan lebih cepat ibadah online daripada Durasi ya? ibadah biasa. Ibadah Durasi biasa lebih itu cepat spontan bisa setengahnya malah. 1,5 jam, bisa 2 jam. Orang gue inget waktu itu gue khotbah di Image Garut sampai berapa, sejam lebih. Tapi kan kalian nggak bisa skip, ya kan? Nah, Ya. kenapa kalau ibadah online kalian mau skip? Itu belajar seinstan-instannya produk yang ada di dunia ini. Contoh ya, Indomie, mie instan. Tetap perlu dimasak juga. Kalian minta diberkatin Tuhan, tetap perlu ada prosesnya juga, nggak bisa instan. Kalau dengar khotbah langsung kan nggak bisa di skip, kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya ibadah online juga jangan di skip ya. Karena bisa jadi ketika kalian skip bagian itu, justru ternyata bagian itu yang memberkati kalian. Gitu. Berarti menurut gua kayaknya lebih jauh orang lebih susah ibadah online daripada ibadah langsung ya. Iya, karena kalau ini ibadah yang kedua pertanyaannya, fokusnya. Itu tuh kayak pusing banget ya, baru mau, pernah nggak sih kalian kayak gini nih, kayak udah on fire, mau ibadah, tiba-tiba ada notif chat masuk. Udah gitu masalahnya yang ngechat itu bukan skala prioritas yang bisa kita abaikan. Misalnya nih, pengalaman aku juga, on fire, mau online church, tiba-tiba ada WA dari mama. Nggak mungkin dong, nggak mungkin nggak dibales nih. Ibu Suri harus cepet dibales gitu kan. Jadi ya sudah, harus balas. Apalagi kadang udah on fire mau ikutin ibadah online, tiba-tiba telepon masuk. Kan itu distract juga. Atau mungkin ketika lagi ibadah online ada notif dari aplikasi lain, misalnya ada flash sale, ada jualan-jualan dari mana-mana kayak gitu, pasti kan kayak tergoda. Misalnya ada mention di Instagram atau apa, pasti tergoda. Kalau misalnya ngomongin godaannya mah emang banyak banget. Kalian tiba-tiba kayak berasa, iya, lupa, belum chat ini. Iya, lupa, belum hubungin ini. Itu juga udah godaan, udah ada distract. Tapi tipsnya untuk kita fokus, ya sekali lagi, menghormati Tuhan. Kalau misalnya kalian ngobrol nih sama orang lain, terus orang ini nggak memperhatikan kalian, kira-kira enak nggak sih? Cewek-cewek kan biasanya kesel ya kalau cowok-cowoknya cuek gitu. Ih, kamu kok cuma main game doang sih? Kamu kok nggak ngeliat aku nih lagi ngomong. Kamu dengerin aku dong. Biasanya cewek-cewek itu kesel gitu loh. Gitu kan. Tapi, kalau sama manusia aja kita jengkel, pernah nggak sih Tuhan juga jengkel gitu loh, kita kayak gitu. Ketika Tuhan lagi pengen kita bisa fokus sama dia, tapi kita nggak bisa fokus. Gagal fokus. Itu aja. Kalau misalnya manusia gituin kamu nggak suka, ya udah, kamu juga jangan buat seperti itu kepada Tuhan. Karena apa ya, Tuhan gini loh, maksudnya harus kita benar-benar bisa paham gitu loh, dalam menghormati Tuhan harus seperti apa sikap yang benar. Jangan kayak menggampangkan, oh Tuhan mah nggak kelihatan. No, even Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan yang pegang kendali untuk kehidupan kamu. Kamu nggak bisa semena-mena sama Tuhan, kamu sama manusia aja harus berlaku baik, apalagi sama Tuhan, yang kayak gitu. Jadi fokus itu harus dilatih, nggak bisa langsung, memang tahan, kuat-kuatin hati, kayak gitu. Pokoknya itulah, nggak ada cara lain, cuma itu doang soalnya. Mau berdoa dan puasa kalau kita yang nggak tahan hati juga percuma, gitu. Dan kalau misalnya bicara tentang godaan juga, bicara tentang hikmat. Jadi perlunya juga kita hari-hari ini minta hikmat sama Tuhan supaya apa? Pandemi kayak gini kalian nggak tahu ya, berasa nggak sih kayak ada sesuatu yang cukup cukup mengkhawatirkan terjadi. Ketika pandemi ini ada, kalian semuanya libur nih. Mungkin ya yang sekolah udah pasti libur ya. Yang anak-anak sekolah udah pada libur kan? Udah, anak-anak sekolah udah pada libur, udah bagi rapot ya. Terus kuliahan juga sama, mungkin kalian juga libur, ya minimal jadwal kalian nggak sepadat kemarin-kemarin. Terus mungkin yang kerja juga ada yang work from home, kalian punya waktu yang luang. Nah, ketika kalian nggak berhikmat menggunakan waktu yang ada, ya bisa kecele gitu loh. Kecele itu dalam artian kayak keliru dalam melaksanakannya.
keliru dalam menggunakan waktu-waktu yang ada. Berhikmat ketika kalian punya waktu yang kosong yang banyak, kalian nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba ada kayak penasaran gitu, ini video apa ya? Ini video apa ya? Karena rasa penasaran, kalian bener-bener nggak ada kerjaan gitu kan, kurang kerjaan, akhirnya bisa ke hal-hal yang negatif, yang kayak gitu. Atau misalnya, waktunya kosong nih, kayak gitu. Karena ininya udah jauh banget, yang kayak gitu kan, godaan kita selama pandemi, nggak cuma online church doang. Kalau online church lagi kita udah bahas ya, itu doang. Yang untuk online church nih, udah deh kita poinnya, aku ulang lagi sekali lagi, untuk online church godaannya nggak ada cara lain, selain daripada kekuatan hati, kita berlatih, supaya bisa menahan godaan ketika kita ngikutin online church itu. Tapi kalau misalnya godaan dalam masa pandemi ini yang berpengaruh sama pertumbuhan rohani kita, ya hal-hal seperti tadi, karena kita nggak ada kegiatan, kita kurang kerjaan, tapi waktu kita panjang banget, yang kayak gitu. Akhirnya kemungkinan kita bisa melakukan hal-hal baru, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Yang kita harus hindari adalah yang bersifat negatif, makanya itu perlu minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan tolong, supaya kita nggak aneh-aneh selama masa pandemi. Selama masa pandemi kita tetap bisa memberkati orang lain, walaupun mungkin dengan cara-cara yang unik. Jadi kalau misalnya nih, masa pandemi kayak gini, ngapain ya? Akhirnya banyak orang yang habisin waktu buat TikTok. Segala macam itu. Ada aja TikTok ini bahannya gitu kan. Sebenarnya nggak salah untuk main TikTok, sama sekali nggak salah. Tapi kalian harus bisa memberikan waktu kalian juga untuk Tuhan. Kita udah lepas ya ini dari online church, kita udah tinggalkan online church, sekarang kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jangan sampai ada kegiatan lebih yang kalian buat itu jadi melupakan Tuhan. Misalnya nih, TikTok, hobi ngedance, jago ngedance, it's okay, nggak apa-apa. Ya jadiinlah TikTok saluran bakat kamu gitu kan. Tapi jangan jadi maniak untuk buat TikTok sehingga kamu nggak ada waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kamu nih karena TikTok gitu banyak yang like atau gimana, kamu jadi nggak punya waktu interaksi sama keluarga kamu. Padahal ini nih waktunya lagi bagus banget untuk kalian bisa quality time sama keluarga kalian bisa quality time sama Tuhan. Justru kalau misalnya dibilang masa pandemi ini kering, agak bingung ya kalau misalnya rohani yang kita kering gitu. Karena kita punya banyak waktu untuk dipakai mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang internet udah canggih. Instagram itu isinya udah beragam. Akun-akun Kristen, akun-akun yang membagikan ayat firman Tuhan tuh udah banyak. Kalian bisa baca. Mungkin ada ayat yang jadi perenungan untuk kalian, ya itu bagus. Tapi jangan juga karena, ya sudah, di Instagram juga ada nih akun-akun yang kasih renungan, akun-akun yang bersifat rohani gitu loh. Jadinya, ya udah, kita ngikut dari sana aja. Kita lihat dari sananya, enggak. Tetap harus ada waktu pribadi kalian dengan Tuhan gitu. Nggak ada excuse deh kayaknya. Kalau kemarin-kemarin gitu kan bolong saat teduh, kenapa nggak ibadah harian, kenapa nggak saat teduh, kenapa nggak doa pagi, nggak doa malam, aduh kesiangan, aduh ngantuk, aduh apa. Nah ini waktunya udah panjang. Kalau kalian kesiangan bangun di siang hari, sore hari kalian punya waktu. Malam yakin nih gara-gara ketiduran, tapi kalian masih ada waktu untuk mungkin mabar, main game bareng-bareng, atau push rank, atau gimana. Banyak waktu yang sebenarnya kalian bisa pakai. Jangan sampai, ya itu tadi, karena kita nggak berhikmat dalam menggunakannya, akhirnya keadaan yang sekarang ini sebenarnya nggak bikin kita jadi kering, malah jadi bikin kita kering beneran. Karena apa? Kitanya yang nggak berhikmat. Gitu. Tapi kalau misalnya kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, pasti Tuhan akan tunjukin kok apa yang harus kita lakukan. Dan itu akan membuat diri kita bertumbuh, membuat diri kita jadi lebih baik, membuat diri kita semakin mengenal Tuhan, membuat diri kita semakin dekat sama keluarga. Begitu. Wow. Ini ngomong panjang lebar, teman-teman ngerti nggak sih? Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti di bagian awal tuh Kak, coba ulang dari awal Kak. bercanda. Kita buat Oke, berarti teman-teman kalau gitu. Kita masuk dalam tahap mengisi atau memanfaatkan waktu di tengah-tengah stay at home. Mungkin sebagai pengantar begini teman-teman. Coba deh lihat sebentar, dengar berita-berita. Banyak banget orang yang berduka, betul? Banyak orang yang
dia harus kehilangan anggota keluarganya, dia harus kehilangan pesternya, dia harus kehilangan orang tuanya, anaknya, dan sebagainya. Dan banyak tangisan begitu. Banyak yang rugi juga begitu. Banyak bukan hanya sakit, penyakit, atau kematian, usaha juga betul kan lagi nurun banget. Banyak perusahaan yang harus PHK dan sebagainya. Di tengah-tengah semua itu, ada yang justru lagi naik daun. Apa? Zoom. Apalagi karena WA nggak mau kalah, WA mengembangkan Bisa berdelapan. teknologinya sehingga bisa jadi 8. Bahkan pernah dengar WA akan seperti Zoom mungkin dalam waktu dekat ini, tapi mungkin nggak tahu lah caranya gimana, tapi akan seperti Zoom. Dan di tengah-tengah semua yang rugi ini justru ada yang sedang naik, begitu. Mungkin sih kalau misalkan dilihat dari sisi jahatnya, ya apa namanya, untung di atas penderitaan orang lain. Kalau dari sisi jahatnya, kan ini penderitaan nih, semua orang mengalami penderitaan. Nggak ada istilah begitu. Nah begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, sebenarnya mereka memanfaatkan situasi yang kacau, yang tidak baik, yang tidak enak ini untuk mengembangkan apa yang mereka punya, begitu kan? Nah, sekarang coba kita tarik prinsip ini, bisa kita tarik dalam hidup kita nih. Sekarang kan kita punya waktu banyak nih, jelas. Punya waktu buat berlatih banyak. Mungkin nanti Kak Fani akan bagiin beberapa tips atau yang telah dilakukan dia, gitu ya. Katanya pernah dengar dia sekarang bisa main band, katanya. Saya juga nggak tahu, nanti kita dengar langsung dari orang. Nah, gimana sih? Seperti tadi yang gue bilang tuh, di tengah-tengah keruhnya air kita bisa nemuin emas gitu tuh. Nah, sekarang kan di tengah-tengah lagi kayak gini, kalau kita mau ngambil negatifnya memang banyak banget negatifnya, tapi senegatif-negatifnya pasti ada positif yang bisa kita curi, lalu itu untuk berguna banget dan baik banget buat kita gitu. Mungkin Kak Fani silakan bagikan atau sharing. Nah, kalau misalnya bicara tentang memanfaatkan waktu, yaitu tadi nggak lepas dari poin kita yang sebelumnya, yaitu adanya hikmat. Kalau kita nggak berhikmat, tetap waktu kita akan habis. Karena gimana pun juga, mau kita gunakan seperti apapun, waktu itu tetap berputar. Jadi, ya, waktu berputar itu pasti. Tapi berputar dan kita menghabiskannya untuk hal-hal yang positif atau negatif, itu kita yang menentukan. Dan balik lagi, itu bicara tentang hikmat. Minta hikmat Tuhan, dengan Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan diri kita, dan supaya apa, talenta yang Tuhan kasih itu nggak cuma ya terus masa karena ada pandemi jadi talentanya juga nggak berkembang, kayaknya nggak gitu loh. Talenta bisa dikembangin di mana aja, dan talenta mungkin teman-teman bisa apa ya, meng-cross check lagi, bisa ngecek lagi talenta kalian tuh apa aja sih. Talenta nggak selamanya harus bicara tentang kalian harus main musik, harus misalnya jago dalam nyanyi atau gambar atau gimana, tapi talenta itu dalam segala hal. Kalau ada yang pinter jualan, itu juga termasuk talenta. Karena nggak setiap orang bisa pinter jualan. Ya kan? Nah, tapi kan kita yang menentukan gitu loh. Selain daripada hikmat, kita juga yang menentukan kita mau gerak atau enggak. Jangan sampai kita doa, Tuhan aku minta hikmat, Tuhan tolong, aku nggak tahu aku mau buat seperti apa. Tapi Tuhan udah tunjukkan gitu loh, apa sih harus kita lakukan, minimal mengembangkan talenta kita. Tapi kalau misalnya kita juga nggak mau melakukan, ya sama aja. Mau kita minta sampai kayak gimana, Tuhan curahkan hikmat-Mu ya. Tapi kalau kita sendiri yang nggak memutuskan untuk melakukan, ya udah. Sampai kapanpun meminta Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan, Tuhan ya sebatas wacana. Tapi kalau misalnya memang benar-benar kita mau maksimal, ya pasti kita akan melakukan sesuatu yang baik. Gak rela kalau waktu-waktu ini habis begitu saja. Kalau yang di Efesus 5 ayat 16 tuh dibilang, pergunakanlah hari-hari yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Kalau misalnya kita bisa ingat, kayaknya baru kemarin kita tahun baruan. Ya nggak sih? Baru kemarin kita ke Pangandaran, guys. Aku main yang banana boat gila itu. Terus udah gitu, sekarang kita udah mau masuk bulan Juni. Itu kayak, oh gila, cepet banget waktu berlalu gitu loh. Dan kayak berpikir gitu, ada nggak sih hal-hal baik yang dilakukan? Atau kayak, ya sudahlah, terima-terima aja atau gimana, kayak gitu. Tapi ketika pandemi ini terjadi, kalau pengalaman aku pribadi adalah menikmati kegiatan yang tidak apa ya, yang biasanya tuh sibuk banget, terus tiba-tiba ini kayak kosong gitu kan, yang biasanya tuh nggak ada hari libur, tiba-tiba ini liburnya panjang banget. Awal-awal selalu kayaknya sih rata-rata orang pada kayak gitu nggak sih, atau cuma gue doang nih yang kayak gitu?
waktu pertama pandemi terjadi dan harus stay at home itu kayak seneng banget rebahan sepanjang hari. Tapi akhirnya lama-lama kayak Tuhan tegur gitu loh. Apakah waktumu hanya cuma mau dipakai untuk rebahan doang? Apakah waktu kamu mau dipakai cuma buat guling-guling di kasur doang? Atau apa nih? Kamu mau buat apa? Kayak gitu. Dan kalau misalnya dari sejak kejadian itu, aku pribadi akhirnya berusaha untuk mengembangkan apa sih yang belum maksimal gitu loh. Apa aja sih yang selama ini aku penasaran untuk aku mau coba, tapi mungkin kesempatannya belum ada coba gitu, belum bisa untuk dicoba. Tapi sekarang ada nih waktu untuk mau mencobanya. Dan akhirnya dicoba. Salah satunya adalah gitar. Dulu, bukan dulu banget sih, kemarin-kemarin. Gue tuh main gitar cuma bisa dari kunci C dan D. Kunci C dan D, 1 dan 2 gitu. Nggak bisa main dari mana-mana. Tapi setelah adanya pandemi ini dan berpikir gitu ya, apa sih yang harus gue lakuin biar ada produktif dikit lah. Akhirnya ya udah belajar main gitar dan sekarang tepuk tangan ya di sini ya. Gue udah bisa main gitar dari kunci C, D, G, A, E. Lagi OTW itu kunci F. Nanti kalau kunci F udah bisa, nanti bakal coba ke B. Nanti kalau gue udah bisa semua kunci, gue datang ke Garut. Bukan minta WL, minta main gitar. Udah bisa. Sombong. Enggak. Enggak lah, apalah aku menggeser posisinya Rian. Enggak lah, Rian tetap nomor 1. Terus sudah yang kayak gitu, dalam mengembangkan waktu-waktu, apa yang kalian lakukan juga di masa-masa sekarang ini, kalian mau buat apa? Mungkin kalian merasa bahwa orang tua kalian nih usahanya lagi jatuh. Misalnya yang punya toko orang tuanya, terus sekarang usahanya lagi sepi, atau pasti kan pengaruh ya ekonomi di saat-saat yang saat ini. Tapi kan Tuhan pasti akan kasih hikmat lah itulah yang membuat kita akan berpikir apa sih yang bisa kita lakukan minimal untuk keluarga kita. Mungkin kita yang selama ini sibuk sekolah, sibuk kuliah, nggak punya waktu sama keluarga. Mungkin ini waktunya Tuhan juga untuk bawa kalian dekat sama keluarga kalian. Mungkin ini waktunya Tuhan juga membawa kalian untuk melakukan hal-hal yang besar yang kalian nggak pernah pikirkan itu kalian bisa lakukan, tapi sekarang kalian bisa lakukan. Gitu. Contohnya juga misalnya gini, kalian punya bakat jualan gitu. Ya udah, apa yang mau kalian jual? Asal jangan aneh-aneh jualnya gitu ya. Jual aja apa yang mau kalian jual yang kira-kira orang juga butuhkan itu, dan setelah itu juga pasti kan ketika kalian bisa jualan dan lain-lain itu ada hasilnya juga bisa berkatin keluarga kalian juga, bisa bantu orang tua kalian juga kayak gitu, atau minimal hasil jualan bisa untuk diri kalian sendiri sehingga keperluan kalian nggak perlu ditanggung sama orang tua di masa yang lagi sulit seperti ini. Begitulah. Mungkin Kak ada beberapa tips atau masukan? Contoh-contoh. Dari tadi itu bukan tips ya? Itu penjelasannya. Tipsnya itu bukan tips beneran. Main gitar. Oh iya tadi ya, tapi mungkin yang lebih konkret lagi Kak, lebih konkret lagi. Jadi atau banyakin contoh. Kalian pokoknya cari apapun yang kalian selama ini kalian belum pernah cobain, kalian cobain sekarang. Ini waktunya kita panjang banget daripada kalian bingung kan. Sampai kemarin ada di Twitter tuh sampai ada yang ngomong saking kelamaannya libur kayak gini sampai bingung rebahan mau gaya apa lagi. Ya udah nggak usah rebahan, tapi cari kegiatan lain gitu loh supaya kalian bisa bergaya. Misalnya kalau kalian pinter dance, nggak apa-apa, tetap main TikTok, lanjutkanlah TikTok itu gitu kan. Tapi ingat tetap ada waktu buat Tuhan, jangan yang kecanduan banget main TikToknya. Terus misalnya kalian ada kemampuan gambar atau menjahit atau apapun itu, memasak segala sesuatu yang kalian pengen banget untuk coba tapi belum bisa kemarin-kemarin, coba nih di waktu sekarang, kita punya waktu yang panjang banget. Dan ingat, kalau misalnya kalian sedang berada di tengah-tengah keluarga kalian saat ini, itu bukan untuk mempersulit, jangan dilihat bete-nya dulu ya, ini nih, aduh di rumah terus sama emak gue, aduh di rumah terus sama bapak gue, aduh ini gimana gitu kan, kayak ngerasa kikuk gitu loh, karena biasanya jauh dari orang tua atau mungkin orang tua dan anak punya kesibukan masing-masing, dan sekarang nih ngumprok dalam satu rumah, mungkin ada yang kagok, mungkin ada yang bingung ya dengan keadaan seperti itu, tapi kalian harus pikir bahwa ya Tuhan mau kerjakan sesuatu juga di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena apa yang Tuhan kerjakan pada saat ini, aku nggak percaya kalau ini dibilang murkanya Tuhan. No, kita nggak ada yang tahu Tuhan murka tuh seperti apa.
Kalau di Alkitab dicatat Tuhan murka ya jelas, karena itu Tuhan yang menunjukkan sendiri bahwa dia murka. Tapi kalau misalnya di saat ini, kita yang mengandai-andaikan, wah ini kayaknya Tuhan marah nih. Kita nggak ada yang tahu Tuhan marah itu seperti apa. Dan kenapa Tuhan marah kita nggak ada yang ngerti. Tapi kita yang menduga-duga sendiri gitu kan. Tapi kita percaya aja lah apa yang Alkitab bilang bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu apa ya, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Segala sesuatu itu turut mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi dia, dan yang terpanggil dalam pelayanannya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita juga nih, di situasi seperti ini, jangan, pokoknya itu tadi, jangan menggerutu, jangan kayak, aduh, gimana nih, kayak gitu, aduh bete banget sih, aduh gini banget. No, berhenti dulu mengeluh, jangan banyak-banyak mengeluh, tarik nafas sebentar, tarik, udah, tarik, turun, lepas, pikirkan, apa sih yang perlu kalian lakukan, daripada sekedar mengeluh. Karena apa? Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang sampai tahun depan, ada yang bilang nggak pernah bisa hilang. Terus, apakah karena pandemi baru selesai akhir tahun, baru kita mau produktif di akhir tahun? Kan enggak. Iya dong. Masa, oh pandeminya nih baru selesai tahun depan nih. Ya terus masa kita mau baru produktif di tahun depan? Sayang gitu loh. Waktunya terus berputar. Waktu tuh terus berputar. Kita nggak bisa berhenti, nggak bisa stop. Dia terus akan berputar. Kita yang menentukan. Ketika waktu ini berputar, kita mau mengerjakan apa? Sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Teman-teman akan lihat di internet, di Instagram, di mana-mana pun, banyak banget kelakuan orang yang aneh-aneh. Terakhir yang kita tahu gitu kan, ada prank yang aneh-aneh, yang kayak gitu. Dan sekarang juga, apa ya, pilihan, kita mau mengerjakan apa? Kita mau mengerjakan yang baik, atau kita mau mengerjakan yang buruk? Ingat, minta hikmat Tuhan itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya kita nggak mengerjakannya, kita nggak ambil action-nya duluan, ya percuma. Tuhan kasih hikmat, tapi kita nggak mengerjakannya. Gitu. Dan tips yang selanjutnya adalah, di masa-masa seperti ini, bangun kerohanian kalian juga. Kalian bener-bener gabut, nggak tahu. Kak, udah nggak tahu mau ngapain, Kak. Masak semua menu udah dimasak, yang kayak gitu kan. Menjahit semua kain udah dijahit, misalnya. Bingung banget Kak, ngapain lagi? Coba TikTok nih kaki udah sampai sakit gitu kan. Ya udah, tinggal duduk diam, tenangin diri kamu, ambil waktu sama Tuhan. Penyembahan itu nggak harus terjadi ketika kalian melakukan online church. Penyembahan itu nggak harus terjadi ketika kalian, oh lagi saat teduh, oh lagi doa malam atau gimana. Penyembahan bisa terjadi kapanpun. Jadi satu sisi juga jangan membatasi diri kita dengan apa ya, relasi kita sama Tuhan. Hadirat Tuhan tuh selalu bisa kita rasakan kapan aja, dan itu yang terjadi dalam diri aku juga beberapa waktu lalu ini. Ketika aku merasa bahwa oh yaudah online church nih, oh yaudah bener-bener penyembahan di situ, bener-bener memuji Tuhan di situ. Tapi Tuhan ajar, nggak cuma di situ doang loh, kalian bisa menyembah. Nggak cuma di waktu online church saja kalian bisa menyembah. Tapi ada waktu-waktu lain yang bisa kalian pakai ya untuk membangun kerohanian kalian. Bisa untuk menyembah ketika ada satu kali waktu kayak udah bosen banget gitu, udah nggak tahu mau ngapain, akhirnya ambil gitar, cuma gonjreng-gonjreng biasa doang gitu loh, main gitar biasa, tapi tiba-tiba masuk ke dalam satu penyembahan, dan itu enak banget. Ya hadirat Tuhan selalu enak ya, nggak mungkin hadirat Tuhan nggak enak, tapi coba rasakan juga gitu loh. Ini nggak cuma berlaku untuk aku aja, ini berlaku untuk semuanya sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan bisa ada dalam diri kalian, sehingga apa, membuat kerohanian kalian gak kering. Dan kalau misalnya nih ada kesan, ada komsel atau apapun itu, kalian bisa ikutin. Jangan membatasi, jangan menjauhi diri kalian dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, karena itu juga jadi sarana untuk membangun kerohanian kalian, dan satu sisi juga cara menghabiskan waktu yang baik, karena itu akan memberkati kalian. Dan kalau misalnya nih untuk aku pribadi, gimana ya? Sekarang puji Tuhan, kan lagi banyak banget nih orang-orang gitu kan yang buat Q&A. Belakangan ini lagi ngikutin, nggak tahu ada yang ngikutin juga atau enggak, Q&A-nya dari Bapak Jaliaman Sinaga sama Ibu Linda Sumbayak. Itu tuh mertuanya dari Andi Ambarita, papanya Aca Sinaga. Nah, jadi ngikutin tuh tentang apa coba? Tentang pacaran, tentang mencari pasangan hidup, tentang pernikahan. Karena apa, ngelihat bahwa dalam usia segini, walaupun aku masih belia, aku masih aku tetap harus mempersiapkan masa depanku gitu loh. Jadi cari waktu kalian yang baik, daripada malam-malam ngegalau gitu kan, daripada ngegalau atau ngapain, tapi bisa buat sesuatu jadi yang lebih baik gitu. Contohnya mempersiapkan masa depan.
Gitu deh. Doain ya. Katanya tahun depan Kak Fani akan Oke deh. Teman-teman silakan tulis kalau misalkan ada pertanyaan atau minta saran atau